Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu Paskah ke-6. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Dalam bacaan Injil pada hari Minggu ini kita mendengar Yesus berpesan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Kita diajak oleh Tuhan, Bapak Ibu. Seperti Bapa mengasihi Yesus, demikian Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita sampai Ia mengorbankan seluruh jiwa raganya, seluruh hidupnya demi menebus dosa Anda dan saya. Itu bukti luar biasa bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Kemudian Yesus juga berkata, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Kita harus menuruti perintah Yesus. Karena perintah-perintah yang disampaikan oleh Yesus melalui setiap firman yang kita dengar, membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik, membawa kita kepada kehidupan kekal, membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh dan berkembang serta berbuah limpah, agar orang melihat Yesus yang sungguh hadir dalam perkataan perbuatanmu sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari inilah Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Kemudian Yesus berkata, "Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu." Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi. Memang tidak mudah. Apalagi mengasihi orang yang setiap hari menyakiti dan melukai perasaan kita. Mengasihi dan orang-orang yang selalu menganggap remeh hidup kita, menganggap remeh nasihat-nasihat kita. Tidak akan pernah mudah. Tapi hari ini saya juga diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus terus mengasihi seperti Dia mengasihi Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya sekali lagi mau mengatakan kepada Anda,
Hanya orang-orang yang paling dekat dengan Engkaulah, hanya orang-orang yang setiap hari tinggal serumah dengan Engkaulah yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaanmu, bukan orang lain. Tapi pertanyaannya, akankah kita berhenti mengasihi mereka? Tidak. Karena cinta berarti tetap mencintai apapun situasinya. Seperti kita mendapatkan belas kasih dan kerahiman Tuhan, sekalipun kadang kita masih jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi bukan masalah, atau mencinta itu bukan masalah sentimentalitas atau kata-kata hampa. Tetapi harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang konkret, yang nyata dalam kehidupan kita. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua. Kita semua dipanggil untuk saling mengasihi, saling mengampuni, agar damai-damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan bagi Anda dan saya boleh kita rasakan. Kita tidak bisa menyimpan sampah kebencian, kemarahan, iri hati. Tapi kita harus menyimpan berkat, yaitu cinta yang datang dari hati kudus Yesus yang melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya, mengapa kita harus mencintai? Yang pertama adalah karena itulah satu-satunya cara kita untuk tetap bersatu dengan Yesus. Yang kedua adalah kita dikenal sebagai pengikut Yesus. Sekali lagi, cara satu-satunya untuk kita tetap bersatu dengan Tuhan kalau kita saling mencintai. Dan dengan mencintai merupakan kita akan dikenal oleh orang lain sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Dengan demikian Bapak Ibu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tidak ada kesaksian lain yang lebih kuat tentang Kristus selain kasih. Maka dia mengorbankan jiwa raganya. Kita yang berdosa, tapi dia menderita demi kebahagiaan Anda dan saya, demi keselamatanmu. Maka mari dia memerintah kita untuk saling mengasihi. Alasan ketiga adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Dia mengajak kita, dia memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan kata lain, tidak mencintai adalah pelanggaran langsung terhadap perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semakin banyak cinta yang Anda berikan, semakin mudah Anda untuk dilukai oleh orang lain. Tetapi teruslah melakukan cinta, perbuatan kasih dalam hidupmu. Karena perbuatan kasih itulah yang akan membawa Anda dan sesamamu sampai kepada kebahagiaan. Kita tidak bisa membalas kebencian dengan kebencian. Kalau ada api, harus ada air yang menyiram api itu sehingga api itu padam. Maka Yesus mengajak Anda, kalau kita mampu melakukan semuanya itu, jelas dalam firman-Nya tadi kita dengar, mintalah, maka kamu akan diberikan. Kalau kita sudah melakukan semua perintah-Nya dengan sekuat hati kita, dengan segenap kekuatan kita, kita sudah melakukan perintah-Nya, yaitu tadi itu mengasihi, tinggal bersama dengan Dia, melakukan firman-Nya, maka kita akan berbuah limpah. Lalu apa yang kita minta dalam nama-Nya akan Ia berikan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia akan memberikan apapun yang kita minta karena Dia Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim. Asalkan kita harus hidup menurut perintah-Nya, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin tidak mudah, tapi kita minta kepada hati kudus Yesus yang punya cinta yang luar biasa penuhnya, supaya kita juga dapat menyalurkan cinta dari Tuhan Yesus bagi orang-orang yang kadang melukai perasaan kita, bagi orang-orang yang sering menyakiti kita, memfitnah kita. Kita mampu melakukan itu bersama dengan Tuhan kita. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mohon berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Penyayang, dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu demi cinta-Mu terhadap kami. Jadikanlah kami pewarta nyata dalam kata dan karya tentang cinta kasih-Mu terhadap manusia dan sesama kami. Dan semoga menjadi kenyataan di mana saja kami berada, bahwa persahabatan dan cinta kasih sungguh menguasai hidup kami. Disitulah Engkau hadir di tengah-tengah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.